kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Tapi dia sendirian sebatang kara. Lokasi ini banyak pernah menjadi saksi pembunuhan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Gedung berlantai 3 yang masih berdiri kokoh ini adalah bekas bangunan yang digunakan sebagai bank oleh Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Beberapa puluh tahun kemudian, bangunan ini ditempati oleh salah satu bank swasta. Sampai akhirnya, bank ini dikosongkan. Sudah sekitar 30 tahun lebih, bangunan ini dibiarkan kosong. Konon kabarnya, di dalam bangunan ini sering terjadi penampakan noni Belanda. Ada misteri apakah di area bangunan ini? Mari kita buktikan. Waktu itu saya duduk sendiri. Saya lihat-lihat begini ke atas. Tiba-tiba ada jendela, kebuka, ntar tutup. Kebuka lagi, tutup lagi, tapi nggak ada angin. Ada yang menceritakan kepada saya bahwasanya ada tampak bayangan di jendela dan ada suara tangisan wanita di malam hari. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara Memburu Misteri bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, pada episode kali ini kita sedang berada di daerah kota. Tepatnya di belakang kita ini adalah sebuah bangunan yang biasa disebut oleh beberapa orang, banyak ya orang-orang di sini menyebutnya adalah Gedung Singa. Jadi gedung ini didirikan di tahun 1750. Ya. Di sini banyak sekali cerita-cerita mistis yang terjadi. Salah satunya adalah penampakan mengenai noni Belanda. Kira-kira ada misteri apa yang ada di gedung ini? Mari kita sama-sama buktikan. Assalamualaikum. Pemirsa bisa cek sendiri ya bagaimana sejarah dari kota Jakarta sendiri. Nah, ini adalah salah satu bangunan yang memang kita datangi di sini karena memang menyimpan banyak sekali misteri. Ini apa sih? Ada kolam gitu. Ini kayak air pancuran gitu ya? Ini ke atasnya langsung. Wow. Masih belum terlihat ada sosok apa, tapi secara tekanan ini udah kuat banget. Satu sosok yang menjadi buah bibir masyarakat di sini adalah noni Belanda, ya kan? Karena memang wajar, Ya. ya kan? Karena memang ini didirikan oleh Belanda juga. Boleh kita ngobrol dulu sama narasumber? Ada? Oh, ini ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak. Mari Pak. Dengan Pak siapa Pak? Kardi. Pak Kardi Fadi Pak. Oke, pemirsa ini dia narasumber kita Pak Kardi. Boleh tahu Pak Kardi sekarang ini bekerja di sini atau gimana? Jadi saya ini kan dikasih kepercayaan untuk mengurus gedung ini gitu loh Pak. Cuma saya tidak tinggal menetap di sini. Ini kan semuanya sebenarnya saya kunci. Sebagian saya kunci, sebagian enggak. Iya. Cuma yang selama ini yang selalu ada suara. Jendela ya. Yang paling pojok ini. Ini? Iya. Paling pojok ini ya? Iya. Itu baik terbuka maupun tertutup, cuma itu aja, yang lainnya enggak. Pojok ini nih. Apa Pak yang Bapak rasakan? Buka tutup jendela gitu aja. Saya pikir ya ini hal yang biasa gitu lah. Jadi Bapak merasa langsung Siapa? siapa sih itu yang ngomong? Kenapa? Ini siapa nih? Ini siapa sih? Mana saudara lo? Oh, bantuin wardrobe juga. Oh, sekarang rasanya apa? Kepala pusing, sakit sama mual.
takut mas kalau saya. Keluar dulu aja ya. Diajak keluar dulu deh. Pak, maaf ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya mengenai cerita Pak, mengenai makhluk-makhluk yang ada di sini, mitos-mitos atau mungkin pengalaman mistis orang-orang, Iya. ada yang cerita nggak sih ke Bapak? Itu memang saya selama ini saya kasih toleransi pedagang di depan ya Pak. Ya, terus? Sempat itu juga kasih laporan. Pak, tadi malam kok ada orang yang di dalam gitu, orang wanita. Gitu. Oke, kalau misalnya boleh tahu sosoknya sosok perempuan Kalau apa? sosok yang sini itu hanya bayangan saya Pak, yang jendela itu. Dia pakai kalung apa itu, yang dari mutiara itu, Mhm. baju merah rambut segini. Kalau misalnya ruangan ini Pak, kalau boleh tahu ini apa nih, kemana nih? Ini ke Ruangan belakang. Ini dulu kamar mandi. kamar mandi, toilet. Tapi nggak ada yang berani pakai. Terus ini gudang bekas genset. Juga orang juga jarang masuk. Apa dikata? Ini kan dari sebelah nih. Iya, yang gedung nempel ini ya. Oh. Kalau mau ke atas lewat depan gitu. Oh, lo Ya, nggak apa-apa, saya pengen melihat kondisi Nah, tadi nih bangunan aku ini. ngintip gedung ini dari sebelah tadi Fadi. Ya. Rasanya tuh itu tadi kayak udah masuk ke Dimensi dimensi yang lain. Karena secara tekanannya berat. Saya enggak. Kayak ada batu jatuh dari sini nih. Pak, ini masih gedung ini kita juga ya Pak? Masih. Fadi, tapi bukan jatuh dari bagian sini, Bukan dari sini nih. dari sini. Oke. Suara buka sendiri. Selain Bapak, kita boleh masuk lagi ke dalamnya? Nah, iya, Kita masuk ya. Boleh sambil masuk ke dalam lagi? Pedagang-pedagang itu bilang sempat ada juga ya? Jadi selain itu dari security sebelah itu ya pernah nyampaikan. Gedung sebelah kanan Gedung sebelah kanan. ya? Oke. Pada waktu itu Pak siapa gitu ya nyampaikan. Ada sosok wanita. ya, tinggi besar gitu. Kok ada suara yang manggil? Zaman sekarang mana ada setan? Apaan tuh? Setan! Suaranya di mana sih? Itu apa sih? Di sini ya? Atas sini ya? Ke atas yuk. Boleh nggak? Boleh, boleh. Yuk, kita ke atas ya. Oke. Ini masih asli sekali ya Pak? Asli, Tangganya ya? ini asli. Memang bangunan ini asli, tidak boleh dirubah bentuknya. Oke. Ini kalau boleh tahu dipakai sama juga Pak? Sama. Termasuk bank juga? Iya, Berat tapi banget. cukup kuat. Ini ada satu lantai lagi. Hampir nggak saya sentuh. Sar, kenapa gue pusing banget di sini ya? Ini agak pusing banget di sini. Pak, maaf ya Pak, tapi saya dari tadi kalau ngelihat pakai kepekaan saya ada sosok perempuan. Sosoknya anggun banget. Nah, rambutnya ini gayanya tuh mungkin dari tahun 17 sekian, akhir atau 18-an. Karena yang masih gede dicepol ke atas gitu, Victorian gitu. Sosoknya sebenarnya kalau bisa digambarkan memang seperti yang lu ceritain tadi, Sar. Iya. Gitu, tapi Wow, apa sih itu? nggak tahu ini dari arah sana. Hah? Ada yang lempar koin ya? Ini? Ini ya. No. Ini. Ini, sini. Nih, ya. Koin tahun berapa, Pak? 1861. Tapi, lihat.
Masih dicek lagi nih sejarahnya kenapa ada koin ini. Ya harus dicek lagi. Oke. Tuh hati-hati ya Kenapa, ini Pak? ya. Sosok yang baju merah itu di sini ya Pak ya? Di sini. Dan suara ini saya masih ingat, selalu begini suaranya. Kalau buka ya. Makanya saya kan sadar. Oh yang nanya diem. Nanti saya belum sempet ini Kenapa sih? udah bunyi begini. Yang bikin kaget saya. Bisa lu telusurin? Ini gue sambil nyari dari tadi. Sambil nyari. Karena yang muncul sedikit-sedikit ya, dan ini perputarannya juga kalau menurut aku bukan hanya dari sini, jadi memang udah kawasannya. Dan secara ini semua kan seluruh kota tua ini dulu sejarahnya kan macem-macem Fadi. Iya. Jadi banyak korban juga. Jadi emang lokasi ini banyak pernah menjadi saksi pembunuhan. Saksi pembunuhan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ini kan karena udah ramai jadi kita nggak berasa gitu mungkin. Iya. Jadi ini tempat, Apalagi jadi tempat ikon pariwisata juga sih di daerah iya, sini. karena emang kan bagus buat foto-foto. Cuman secara energi mereka terus berjalan gitu. Maksudnya mereka akan mencari tempat yang nyaman untuk mereka. Wisnu ngomong sini kenapa? Nah Wisnu. Mana gitu? Yang mana? Di ruang kan? Ah, ruangannya. Awas awas Nu. Nggak apa-apa itu. Kayak rasanya kayak diem aja di situ dan nggak lama setelah gua mau nengok ke lo dan ke Mbak lagi ada suara lemparan situ. Blok. Lemparan apa? Entah udah keras atau apa. Di situ? Logam, batu. Bukan logam, entah batu atau apa tapi keras. Boleh cek dulu nggak? Boleh. Pak izin sebentar ke sana, Siap, Pak. siap. Tuh, Hah? tuh. Ya? Ya? Sorry ya. Ini batu. Iya nggak? Ini batu. Ada yang lempar dari sana. Gua cek sana lagi. Coba kita cek. Oh ini agak lapuk sini. Nggak apa-apa, kuat. Nggak apa-apa. Kalau Mana ada orang di sini? Apa ya, Mbak? Wisnu merasakannya apa? Ada sosok atau gimana? Ada sosok, cuman nggak tahu itu apa. Heeh. Terkuncinya di sini, tapi nggak jelas apa gitu sosoknya. Mau coba digambarin? Coba gambarin nggak? Boleh. Oke, pemirsa, Wisnu mendapatkan suatu ketertarikan untuk di ruangan bagian sini, dan tadi sebelum kita samperin ke sini ada yang melempar batu juga nih ke tim kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan energi dan juga sosok yang menarik Wisnu untuk datang ke pojokan lantai 2 ya Pak ini ya? Iya. Di lantai 2 ini. Nggak bau itu. Rambutnya nggak suka dia. Hah? Rambut. Nggak ada spiral. Stop. Oke. Stop. Panas sekali ya? Warnanya warna coklat, no. Nggak mau dia warna hitam. Bukan rambut saya. Ada coklat nggak? Agak sedikit galak ya. Agak sedikit galak. Aja. Kok gue panas banget sih nih terus Iya. Mungkin karena lo lagi connect sama sosok ini sih. Kenapa dia marah? Marah sama Rambutnya dihitamin? Rambutnya bukan hitam warnanya. Dan yang paling jelas sih dia pakai kalung ada loketnya gitu. Tiara Saya itu. buka tuh. Itu hampir mirip-mirip yang saya lihat Mirip, rambutnya. Rambutnya seperti ini sih Pak. Tinggi ya. Oke, boleh dilihatin dulu hasil gambarnya. Ada teman kita yang mau ikut sama kita penelusuran atau kita mau selesai di sini dulu? Enaknya Sar gimana energi? Mau ke atas dulu atau mau kita selesai dulu di sini? Kenapa Sar? Ke atasnya dulu. Ke atas dulu, oke kita ke atas dulu. Yuk. Bener Sar, anak-anak nggak ada yang naruh. Yang berusaha untuk bicara sebenarnya yang ibu-ibu tadi. Hah? Yang sosok lebih tua. Tapi yang sosok perempuan yang muda memang di situ. Tapi ada sosok yang lebih tua yang tadi aku bilang itu. Mana koinnya?
Rambutnya ya begini, diikat, maksudnya di. Oh, yang lu jelasin tadi di Iya. sebelum pas kita naik ke atas ya. Iya, ibu-ibu. Ini sosok yang lebih tua ya. Iya, cantik banget, cantik banget. Tadi waktu berdiri di jendela sebelah sana, kenapa aku nyamperin ke sini? Karena dia gini nih, sempet begini. Dari sini ngeliat, terus hilang. Tapi cuma satu. Kan kalau orang pasti kan di sini kelihatan juga kan bayangannya. Iya. Ini enggak, hilang. Sambil ke atas ya. Oke, kita sambil ke atas ya. Kita Kita- coba untuk Lewat mana Pak? Pak, kita ke atas lewat mana, Pak? Lewat sini. Ini kuat nggak Pak? Kuat. Oh, gila ini gelap banget, gue nggak bisa lihat apapun. Cuma ini paling jarang saya masuk ke atas. Hati-hati Pak. Cuma ini nggak ada pagarnya, mesti hati-hati. Ini paling jarang saya kesini, kan nggak ada bekas-bekas. Iya, nggak ada. Kenapa? Iya bahaya. Ini nggak ada jejak kaki sama sekali nih. Ini baru kita doang yang ke atas berarti nih. Iya. Sampai selama ini. Kita mau buka di bawah aja nggak komunikasi? Iya, iya, Di sini kita- ya. Hah? Kenapa? Karolin kenapa? Papa jangan sini, geser dikit, Pak. Karolin kenapa? Ditimpuk. Bentar. Sini. Ngomong. Kenapa? Terus di sini Heeh. berdua masalah duit itu kan. Duit yang ini dikantongin Ya, gua. duit yang ditambahnya Ini, sama terus? lu. Terus ada yang nimpuk gua. Gua lagi ngobrol terus di sini. Gua di sini posisi gua. Ada yang nimpuk batu. Jatuhnya posisinya batunya di sini. Sini. Terus batunya mana? Setelah gua ke situ, gua lihat batu itu udah nggak ada. Cuman make sure aja. Kalau misalnya kita dapat runtuhan batu nggak mungkin ya, karena di atas kayu. Oke, pemirsa, kita balik lagi ke lantai 2 karena di atas memang sangat tidak memungkinkan kalau kita melakukan penelusuran di atas. Selain memang energinya juga cukup kuat, sebenarnya kuatnya sih nggak jauh beda ya, cuman memang bentuknya agak lebih mengerikan dikarenakan juga memang tempat itu sama sekali Bapak aja nggak pernah ke atas ya Pak ya? Iya, betul. Bapak mentok ke sini juga kayaknya jarang juga ke sini ya, lantai 2 ya? Iya. Bapak hanya di lantai 1 aja ya? Iya, 1, 2 ini ya pernah, tapi nggak sesering lantai bawah gitu. Oke, kalau yang 3 atas sama, Sama kan? sekali. Oke, jadi Kan bisa- untuk memastikan bahwa biar kita juga nggak kenapa-napa, karena kan takutnya rapuh atau apa Iya. gitu kan, jadi kita memutuskan untuk balik lagi ke sini. Ditambah tadi tim kita, Karolin tadi sempat dilempar batu ya. Nah, mungkin itu salah satu tanda mereka untuk berkomunikasi sama kita. Kita coba akan melakukan pembuktian di sini. Tapi sebelum itu kita juga punya penonton kita. Boleh dimasukin. Ada siapa? Mari Pak. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Pak Yanwar. Oke, Sar. Udah pakai clip-on ini? Udah dipasang clip-on ya? Oke. Kalau gitu kita coba akan melakukan penelusuran dan juga pembuktian di lantai sini. Bapaknya? Mungkin Bapak boleh istirahat dulu sebentar Iya, ya, Pak? nanti Oke, dipanggil boleh. lagi ya. Ha. Silakan Pak, Di sebelah sana Pak. bareng sama tim kita. Oke, kita coba untuk melakukan pembuktian. Pembuktian kita mulai dari sekarang. Ikutin feeling Mas Yanwar. Mas Yanwar merasa di kemana, ditarik kemana, ada yang berkomunikasi, ikutin, utarakan ke saya, dan utarakan ke pemirsa semua. Tadi sambil dipegang ya. Kan? Kenapa? Ada lantai. Ayo, Jangan boleh. sampai sana ya. Ujung sini. Apa yang dirasain? Lewat kanan. Ke sebelah sini. Di ujung sini. Apa yang dirasain? Bau anyir.
Mas Enor boleh duduk di sini? Hadap ke sana boleh? Ya duduk aja dulu. Silakan duduk. Ada yang lempar Apa lagi. lagi tuh? Batu apa itu, Sar? Batu ini. Tadi dari arah sana ya? Di jendela ya? Jendela. Ini sebenarnya udah dari tadi apa ya, mereka mencoba untuk berbicara tapi kenapa malu-malu? Oke, Mas Enor boleh konsentrasi. Ada yang dirasakan. Saya nggak merasakan apa-apa, cuma tadi ada sesuatu segebrakan bayangan itu maksudnya itu aja udah yang saya lihat Maksudnya itu apa? Maksud itu apa ya? seperti serdadu kenil gitu tentara POC. Oke, sekarang yang dirasakan apa? Lagi? Merinding? Iya, iya, Masih merinding ya? iya, Masih merinding iya. sekarang? Mau coba lagi? Mau coba Enggak, lagi? Pak, saya malah takut. Nggak berani? Oke, boleh. Lampunya dinyalain. Oke. Yuk, kita berdiri dulu sebentar. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita coba untuk melakukan pembuktian. Kita, itu suara batu lagi, ada yang lempar lagi. Oke, balik lagi ke Pak Yanwar. Tadi Pak Yanwar kan memang mendapatkan gambaran seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya kita tarik sejarah, memang benar ini bangunan didirikan oleh Belanda juga. Kalau bisa mendapatkan gambar bayangan Mersose, itu juga benar juga. Kita mendapatkan beberapa puzzle lagi nih. Besar memang walaupun sedikit bagiannya, tapi itu sangat penting sekali kita dalam memburu. Mau coba lagi? Mau coba Enggak, lagi? Pak, saya malah takut. Nggak berani? Oke, boleh. Lampunya dinyalain. Oke, yuk kita berdiri dulu sebentar. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita coba untuk melakukan pembuktian. Kita, itu suara batu lagi, ada yang lempar lagi. Oke, balik lagi ke Pak Yanwar. Tadi Pak Yanwar kan memang mendapatkan gambaran seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya kita tarik sejarah, memang benar ini bangunan didirikan oleh Belanda juga. Kalau bisa mendapatkan gambar bayangan Mersose, itu juga benar juga. Kita mendapatkan beberapa puzzle lagi nih. Besar memang walaupun sedikit bagiannya, tapi itu sangat penting sekali kita dalam memburu misteri. Oke, Pak Yanwar, terima kasih. Terima kasih Pak Yanwar. Terima kasih. Ya. Yang penting berarti apa adanya ya di sini ya. Oke, silakan. Di sini atau agak di tengah? Di Saya sini. di tengah. Berarti balik ke sini shop. Dari sini kameranya? Sorry, siapa tuh? Siapa? Sar, gerak, Sar. Lebih ke kanan ya? Makin kuat ya? Makin kuat, gue merinding banget, Sar. Iya, tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Ini sosok kamu? Apakah ini sosok? Ini boleh ke sana ya? Sini, Sar. Sama siapa?
tunjuk siapa? Siapa yang dicolek tadi? Yang ada yang ngerasa dicolek gak? Dilempar? Pas sendiri dilempar. Coba sini dulu, bentar. Dicolek tadi, dilemparnya gimana? Dari sebelah pas kita Dari berjalan pas sini. mulai yang pertama itu dia ngelempar batu. Dari tadi awal mulai itu dari semua. Kita memang dilemparin batu, tapi nggak ada yang kena ke kita. Cuman berarti lu udah 2 kali ya? Udah kan Bantu gue untuk komunikasi. Kita mau masuk sini? Yuk. Iya, beda banget, drastis banget ya. Tadi panas banget, sekarang dingin banget. Oke, pemirsa untuk pohon. Ah, siapa lagi lempar tuh? Iya. ada yang ngelempar. Caroline mau coba ini nggak? Mau coba Komunikasi. Bantu kita komunikasi ya. Karena Oke, dia lebih pengen shit. Kayaknya energinya udah banyak nempel ke lu deh. iya. Sorry. Wah, gila gue merinding banget. Kelawar ya. Dan cuman 1. Pemirsa, kita akan coba untuk melakukan pembuktian. Di sini kita merasakan energi yang cukup besar sekali, merasa ada panggilan juga. Dan di sini tim kita, Caroline mau coba bantu untuk komunikasi, karena tadi kita coba berkomunikasi dengan Pak Yanwar juga. Sepertinya Pak Yanwar takut. Lo nggak takut kan? Enggak. Oke, kita coba ya. Pembuktian kita mulai dari sekarang. Kita duduk, Caroline. Kita duduk aja, duduk aja. Sila aja, duduk sila. Ini sosok yang mana? Kalau bukan sosok yang kita cari, mending suruh keluar aja. Iya. Minta normal kamera dulu. Apa lagi tuh? Ada yang lempar lagi nih. Iya, ada batu lagi tadi. Ya, bangun. Lempar lagi. Ini. Iya. Oke, pemirsa, tadi kita coba untuk melakukan komunikasi, tapi ternyata sosok yang mencoba berkomunikasi dengan kita ini bukan sosok yang kita cari, jadi Ini nggak ada yang bisa bahasa Kita- Belanda lagi ya? Gimana kita caranya? keluarin aja. Cuman Sarah masih mencoba mencari lagi nih sosok yang tadi digambarkan Wisnu, karena menurut kita sosok yang memegang kunci adalah sosok ini. Ini kayak sosok yang megang kunci deh, Sarah. Ini rambut-rambut orang zaman dulu. Ini Pak. Tadi terus terangnya kita nggak ada yang bisa bahasa Belanda, tapi aku akan coba sebisa mungkin terjemahkan apa yang dia bilang secara gamblang. Ini tempat dia berputar, jadi kawasannya ya luas, Pak. Dia itu di ini. Dia muter-muter. Bukan. Oh shit, bentar. Karena tempat ini menyimpan banyak cerita sih, Fadi. Ini kan dari tahun lama banget. Ada suara. Suara apa? Di atas, ya, katanya.
gue jalan. Rasanya. Iya nggak sih? Hah? Oh gila gue sesek. Ada suara. Suara. Kupingku kayak Coba distabilin dulu tuh aja. kalau orang lagi soundcheck terus ada suara Oke. gitu tapi di dalam kuping gua. Hah? Boy dengar. Mengiyakan berarti Boy. Ini secara energi ini kuat banget ya. Gini, aku nggak tahu, gue nggak ngerti ya Fadi, cuman seperti kalau episode kemarin itu kan ada pintu di pohon beringin. Nah ini ada pintu di sini ke dimensi lain. Jadi ini rasanya kan kayak ketarik gitu, kayak ada yang menarik kita semua. Yes, gue ngerasain itu. Pas kita habis naik, jalan ke sini, arah ke sini, gue kayak agak lebih berat dan mestinya di lantai paling atas mestinya lebih dingin ya. Ini kan tinggi banget dan di sini tuh. Oh my gosh. Apa sih? Ngacem ya, Bang? Apa yang nggak suka kita linger di sini gitu loh, Bang? Nggak suka apa? Nggak suka kita di sini. Kita di sini. Nggak, kasih tahu aja. Kalau misalnya memang nggak suka, di sini kan kita nggak ganggu. Oke, kita cuma pengen tahu cerita tentang kalian, kamu. Percuma kalau misalnya kamu cuma dari tadi cuma lempar-lempar doang, lempar batu, ya kan? Terus lempar koin. Misalnya nggak mau ngobrol. Besar. Kamu ngerasa ketarik bawah kan? Iya kan? Sama mau jalan nggak ke situ, ke lorong lagi? Yuk, pegangan tapi. Ini berat banget loh nih. Kita bingung banget sih nyari misterinya di sini asli. Pusing kepala gue. Tapi dia selalu ngelemparin barang mulu. Maksudnya ngelemparin benda-benda keras, batu, keramik, uang logam, suara. Ada yang tersiksa juga sih. Hah? Ada yang tersiksa juga. Lo mau kesini, Sar? Oke, kayaknya bener deh. Dia mati di antara uangnya dia. Dia mati karena keserakahannya dia. Banyak orang yang mati karena dia. Suaminya sudah tidak ada, tapi dia sendirian sebatang kara. Dan dia mengambil yang bukan haknya dia juga. Makanya dia nggak pernah percaya sama orang. Serakah. Serakah. Make sense ketika lo bilang kalau misalnya dia sampai menghitung kekayaannya, dia sendiri yang harus ngecek. Ya kan, sambil dia nunggu di gedung yang waktu pas pertama kali kita datang di lantai 2, ya kan? Dia tidak mau terlihat sedih, dia tidak mau terlihat kesepian, dia tidak mau memperlihatkan sisi manusianya dia. Tapi dia menyesal karena sampai hari ini dia masih di sini, tidak bisa kemana-mana. Oke, kita mau coba sekali lagi berkomunikasi dengan sosok ini. Minimal kalau kamu memang merasa sudah tidak nyaman di sini, utarakan. Mau bagaimanapun, kita di sini mau membantu. Di sini ada Mbak Rati. Kamu bisa berkomunikasi melalui tubuhnya. Saya tahu kamu wanita dengan kepribadian yang luar biasa. Angkuh, tegar. Kalau kamu merasa kamu sudah tidak layak lagi di sini dan kamu merasa tersangkut di sini, bicarakan sekarang juga. Kalau kita bisa bantu, kita akan bantu. Ini kamu. Iya, ini kamu. Hah? Iya? Ini kamu. Ada yang pengen kamu omongin ke kita? Kamu menyesal? Iya. Kamu menyesal? Kamu
tinggal di sini sendiri? Iya. Nggak ada lagi teman-teman kamu. Kamu punya keluarga? Di mana keluarga kamu ketika kamu mati? Kamu kaya? Kamu puas memiliki kekayaan? Kamu bangga? Kamu bangga? Kamu bahagia? Kenapa kamu nangis kalau kamu bahagia? Hah? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Berapa orang yang kamu bunuh? Kamu menyesal ya? Hah? Kamu mau kita bantu atau kamu mau tetap di sini? Iya. Tapi kamu nggak ganggu orang kan? Berbuat kebaikan ya. Terima kasih ya. Kamu sudah memberikan pelajaran yang banyak untuk kita semua. Iya, pergi ya. Suaranya beda. Siapa? Kamu ada di mana? Ada di mana? Di bawah? Di sini. Sosok besar di bawah ya? Kamu ketawa apa nangis? Kamu ketawa apa nangis? Hah? Kamu senang ya di sini banyak orang ya? Hah? Nggak senang? Suka. Kita lagi ngobrol sama sosok wanita yang tadi loh. Kenapa kamu masuk ke sini? Emang kamu diundang? Bisa nyalain lampunya dulu. Oke, gue minta lampu nyala yuk. Berdiri kameramen. Aman, Tih? Udah sama kita ya? Minum dulu ya. Oke. Istighfar, istighfar. Besar. Ini tempat kamu. Kamu siapa? Oke. Kamu orang Indonesia? Kamu ngapain di sini? Kamu di penjara di sini. Apa artinya ini? Apa? Bawah. Masih ada ruangan emang? Kamu sendirian ya di sini? Nggak ada teman-teman penjara lain? Ada. Kamu kenal semua? Mereka ada di sini? Di atas kenapa? Di atas nggak suka kalau di bawah berisik. Aku tidak mau masuk ruang. Kamu nggak mau masuk ruang apa? Ruang gelap. Ada di mana ruang gelap? Emang ini masih di bawah langit? Kamu kenal sosok ini? Dia baik apa jahat? Jahat ya? Sering menangis. Sosok ini sering menangis. Boleh tahu kamu mati kenapa? Sakit. Sakit apa? Karena tidak makan. Oke, keluar dari tubuh teman saya ya. Siapa kuat? Orang ini. Kamu senang? Dia baik ya? Kamu juga baik ya? Kuat. Oke, satu lagi. Kenapa kamu bisa di sini? Karena melawan mereka. Penjajah. Tapi aku tidak
kasih. Kamu hebat. Itu kamu? Itu kamu? Sar, udah balik? Iya. Iya, dia dikurung di penjara di sini. Dia mati kelaparan. Ini kamu bener? Ini kamu? Banyak hal yang tidak semuanya bisa diungkap di sini. Tapi apa yang kita dapat malam ini kita harus ambil pelajarannya. Karena kita tidak bisa membantu semuanya. Oke, pemirsa Memburu Misteri, untuk episode kali ini kita sudah akhirnya, alhamdulillah kita bisa mengungkap satu misteri yang menjadi puzzle dari pertama kali kita datang. Sempat kita diputar-putar harus kemana, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan satu sosok yang digambarkan oleh Wisnu. Dan sosok ini adalah sosok kunci yang menjadi teka-teki di episode kita kali ini. Memang ada beberapa sosok yang sudah dibenarkan oleh narasumber kita. Boleh dikasih lihat yang pertama, sosok wanita ramah yang memang selalu berada di gedung atas. Ini dia dengan menggunakan baju merah, kalung mutiara, dan di ininya ada apa? Ya, itu dia. Sosok ini pun yang selalu tidak mengganggu ya. Dia selalu ramah kepada narasumber kita. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan lagi sosok yang ada di penjara di bawah. Tadi dia banyak sekali mendapatkan memberikan kita banyak pelajaran sebenarnya. Tadi dia suka banget sama diri lu, Sam. Lu orang yang kuat. Dia bilang, kenapa lu suka sama dia? Ketika gue tanya, dia bilang karena lu mirip sama dia kuat. Dia mencoba melawan penjajahan, entah itu zaman kapan, entah penjajahan atau apa, tapi dia tidak menyesal melawan itu. Sampai akhirnya dia meninggal karena kelaparan, karena tidak dikasih makan Di penjara itu. Dan akhirnya kita coba susun lagi, berarti kita sudah memang jauh sekali berada di zaman yang sangat lampau. Sampai akhirnya kita mendapatkan sosok ini yang menjadi kunci di episode kita kali ini. Walaupun kita belum tahu namanya, tapi kita sempat berkomunikasi setelah mencoba hampir 2-3 kali gagal ya. Tapi tadi di awal tuh agak kesulitan karena bahasa, sama sekali nggak mengerti. Cuman akhirnya gue minta untuk gimana ya, kasih gue gambar apa sesuatu yang bisa gue jelaskan gitu. Terus tiba-tiba terlihat itu di antara perhiasan dan uang dia, badannya udah tidak secantik ini, dalam keadaan sakit sekarat gitu. Dia kesepian gitu. Dan kenapa dia menyesal? Karena ada beberapa orang yang dia bunuh demi mendapatkan apa yang dia mau itu. Oke, berarti pelajaran yang kita bisa kita petik pada malam hari ini adalah bahwa yang namanya harta, kekayaan, uang, apapun itu bukanlah segalanya untuk kita hidup di dunia ini. Sampai pada akhir hayat pun hanya penyesalan yang bisa didapatkan. Terima kasih telah menyaksikan episode Memburu Misteri. Untuk episode kali ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi dan juga apa yang kita dapatkan di sini juga bisa menjadikan pelajaran tersendiri buat pemirsa penonton setia Memburu Misteri. Saya Fedy Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.